Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Battle Through the Heavens. Oke, buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, kalau sudah, lanjut ke ceritanya. 3 bulan terakhir sebagian besar telah berlalu dan itu hanya 1 bulan lagi dari upacara kedewasaan Xiaoyan. Di dalam kamar yang bersih, Xiaoyan dengan kosong menatap cairan hijau di dalam baskom kayu. Apa yang dia lihat adalah yang terakhir dari Foundation Elixir. Pada beberapa tahap terakhir Duan Qi, menjadi sangat sulit untuk meningkatkan Duan Qi-nya. Xiaoyan setuju Duan Qi tidak meningkat banyak selama 3 bulan terakhir dan perasaan menerobos ke-8 Duan Qi tidak pernah datang ke Xiaoyan. Menatap baskom seperti orang bodoh untuk sementara waktu, Xiaoyan akhirnya menarik kembali pandangannya sambil menggelengkan kepalanya. Bisakah saya menggunakan Foundation Elixir terakhir ini untuk mencapai 8 Duan Qi? Perlahan meluruskan tubuhnya yang mati rasa, Xiaoyan, secara mengejutkan, tidak mulai berlatih. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan pakaian hitam dari lemarinya. Sebulan sebelum upacara pendewasaan, semua peserta upacara harus mengikuti ujian. Tesnya adalah untuk melenyapkan mereka yang Dao Qi-nya tidak cukup tinggi. Mereka yang memiliki lebih dari 7 Duan Qi diberi kesempatan untuk pergi ke Aula Dao Qi untuk menemukan metode Qi setelah menyelesaikan upacara kedewasaan mereka. Di sisi lain, mereka yang berada di bawah 7 Duan Qi akan kehilangan kesempatan itu dan diasingkan ke properti klan setelah upacara. Kecuali mereka menunjukkan bakat atau keberanian yang luar biasa, mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari lingkaran dalam klan Xiao. Tepat setelah dia mengenakan pakaiannya, ketukan ringan datang dari pintu. Xiaoyan Gege, apakah kamu di sana? Mendengar suara feminin yang tinggi, alis Xiaoyan melonjak saat dia dengan cepat mengancingkan pakaiannya sebelum menyembunyikan baskom kayu di sudut yang diabaikan. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, dia perlahan melenggang ke pintu dan membuka pintu. Ketika pintu terbuka, sinar matahari yang hangat menerpanya dan Xiaoyan dengan pakaian hitam tampak sangat bersemangat. Di luar pintu, seorang gadis muda mengenakan jubah hijau terang dan menyegarkan dengan ikat pinggang kain ungu dengan sabar menunggu Xiaoyan. Menonton gadis di luar pintunya, Xiaoyan terkejut cukup lama sebelum pulih dan berkata, "Seawal ini, saya pikir itu adalah seorang dewi yang turun tetapi melihat lebih dekat, itu adalah Sun Er." Mendengar pujian mengejek Xiaoyan, mata lincah Sun Er berkedip dan mulut kecilnya melengkung menjadi senyuman. Namun, dari alisnya yang hampir berbentuk bulan sabit, orang bisa tahu kebahagiaan yang dia rasakan. Dengan sedikit kebahagiaan di matanya, Sun Er mengangkat dagunya yang halus dan mulai memeriksa pemuda di depannya. Setelah 1 tahun pelatihan, Xiaoyan telah tumbuh dari kenaifannya dan sebaliknya. Di wajahnya yang halus dan berpola bagus ada beberapa petunjuk pesona jantan. Setelah waktu yang lama menerima pelatihan ketukan, nada tubuhnya secara keseluruhan penuh dengan otot dan meskipun ia ditutupi oleh kemeja hitam, sosoknya tampak beriak dengan energi. Berjalan keluar dari ruangan dan menutup pintu, Xiaoyan akhirnya melihat Sun Er yang tercengang yang bahkan tidak berkedip saat dia menatapnya. Bingung, Xiaoyan melihat dirinya sendiri dan bertanya, "Apakah ada yang salah denganku?" Wajahnya yang cantik memerah, Sun Er dengan cepat mengalihkan pandangannya dan tersenyum, "Ayo pergi Xiaoyan Gege, hari ini adalah pretest untuk coming of age ceremony, apakah kamu siap?" Menyipitkan matanya, Xiaoyan mengangkat bahunya sementara bibirnya terangkat dengan bangga. Tangannya perlahan mengepal saat dia berkata, "Judul lumpuh, aku akan mengembalikannya kepada mereka yang memberikannya kepadaku hari ini." Menyaksikan Xiaoyan yang percaya diri, Sun Er juga menganggukkan kepalanya. "Aku percaya pada Xiaoyan Gege, tentu saja Anda percaya pada saya. Anda mungkin sudah menentukan di mana saya berada di Duan Qi." Xiaoyan memberinya mata putih dan berkata tanpa daya. Menyaksikan Xiaoyan yang tertekan, Sun Er sedikit menganggukkan kepalanya tetapi dengan cepat menjawab, "Mencapai 7 Duan Qi dari 3 Duan Qi dalam waktu kurang dari setahun. Bakat Xiaoyan Gege, bahkan bakat Sun Er jauh lebih rendah dari milikmu. Baiklah, ayo pergi." Xiaoyan menyentuh hidungnya dan dengan sayang menepuk kepala Sun Er. Kemudian dia dengan cepat mulai mengambil langkah besar ke bidang pelatihan klan. Menyaksikan lini belakang Xiaoyan yang benar-benar berbeda,
tanpa kesedihan dan kesepian dari masa lalu, Sun Er tersenyum dan bergumam, "Xiao Yan GG, Sun Er tahu bahwa kamu akan mengambil kembali rasa hormat dan kehormatanmu." Di lapangan latihan bergoyang hijau, setidaknya 100 anak laki-laki dan perempuan sedang menunggu di sana. Obrolan mereka seperti raungan rendah yang menyebar cukup jauh. Di tengah lapangan latihan ada sebuah monumen hitam besar yang merupakan monumen pengujian yang hanya bisa dimiliki oleh klan dengan sedikit kekuatan karena harganya yang mahal. Di sebelah monumen hitam adalah penguji tanpa ekspresi yang sama dari 1 tahun yang lalu. Pada platform yang ditinggikan di sebelah kiri lapangan latihan adalah anggota klan yang lebih menonjol. Di tengah platform adalah pemimpin klan, Xiao Zhan, dikelilingi oleh 3 tetua. Di dalam lapangan, peserta ujian yang akan diuji semuanya berdiri. Mereka yang tampil cukup tinggi sebelumnya tidak menunjukkan banyak tekanan di wajah mereka, sementara mereka yang tidak memiliki banyak bakat memiliki wajah tegang dan ketakutan. Xiao Zhan memeriksa orang-orang di lapangan latihan dengan wajah gelap dan menghela nafas dalam hati. "Yan Er, bisakah kamu lulus ujian ini, pemimpin klan? Sudah hampir waktunya." "Mengapa Xiao Yan belum datang?" Penatua kedua mengerutkan alisnya dan bertanya. Xiao Zhan meliriknya ke samping dan berkata, "Ini belum waktunya, kenapa harus terburu-buru?" "Penatua kedua yang saya kenal bukanlah orang yang terburu-buru." Dengan bantahan dari Xiao Zhan, wajah tetua kedua agak jelek ketika dia dengan dingin menjawab, "Bahkan jika kamu memberinya Foundation Elixir itu, dia tidak mungkin mencapai 7 Duan Qi dalam 1 bulan. Anda harus berhenti berharap akan keajaiban." Mendengar itu, wajah Xiao Zhan berkilat marah. Dia juga mengkhawatirkan hal itu dan tetua kedua mencapai titik lemahnya. Tapi tepat ketika dia hendak menanggapi kata-kata telanjang tetua kedua, sedikit gangguan terjadi pada peserta ujian di bidang pelatihan. Melihat ke arah gangguan itu, Xiao Zhan melihat 2 bayangan perlahan datang dari ujung jalan menuju lapangan latihan. Langkah mereka tidak tergesa-gesa, seolah-olah mereka tidak terpengaruh oleh ujian hari ini. Menyipitkan matanya untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik dari senyum ringan pemuda berpakaian hitam itu, Xiao Zhan tidak tahu mengapa tapi dia merasa jauh lebih baik tiba-tiba. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Tidak lupa buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan cara subscribe, like, komen dan share ke teman kalian. Oke, kalau sudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. 燃烧着融化这世间所有的荒凉。